apa Bang Pendi? Belum ada temanya Bang. Kalau Abang mau Belum bertanya, ada ya. boleh. Iya, Bang Pendi orang mana Bang? Orang Indonesia Bang. Orang Indonesia udah. Indonesia ya. Orang Batak Salam saya. kenal. Orang Batak, Marga Sinaga. Bang Nabiro? Saya orang Batak. Bukan Batak. Aceh. Oh, bukan Aceh, Batak bukan Aceh. Kalau saya Aceh Toto. Aceh bukan Batak nggak? Bukan Aceh Oh, Toto, iya. asli Aceh. Aceh apa bukan? Aceh. Oh. Coba buktikan Bukan Abang Batak. Aceh. Coba Apa? buktikan Abang Aceh. Coba buktikan Abang Aceh. Lu nurung Aceh. Lu Nah, itu pegang cuma apa bahasa semua juga Aceh? bisa. Bahasa semua orang Pendi bisa. aja orang Batak bisa. Bang Apa? Pendi orang Batak bisa. Coba Bang Pendi. Bang Pendi coba. Long pijatnya bahasa Aceh. Nah, Apa? itu dia bisa bahasa Aceh. Nyo pegang bahasa Aceh, long pijat ku tapi long kan orang Aceh. Iya, Mungkin kan karena- lu orang Aceh. Abang jangan ngaku-ngaku Aceh. Malu lah. Ya Allah. Jadi yang pantas ngaku Aceh siapa juga abang-abang? Coba buktikan orang Abang kalau benar-benar Abang Aceh. orang Aceh. Saya baru percaya Abang Aceh, Mama Abang bilang ini benar anak saya ini Aceh. Tapi Jadi- selama orang tua Abang tidak mengatakan, tidak bilang bahwa Abang itu orang Aceh, saya tidak akan percaya. Iya bokai, keternangkah kena matang, kau kena matang, kena mak. Marah dia Tuh Bapak Ibu. kan? Tuh kan? Marah dia Bapak Ibu. Marah dia. Kita mainkan saja. Iya. Kita baru percaya dia orang Aceh apabila orang tuanya mengaku, oh ini benar Bang Pendi, anak saya ini Aceh. Baru kita percaya. Tapi selama orang tuanya tidak mengatakan ini anaknya saya Aceh, kita nggak percaya. Pendi target orang Aceh, banyak-banyak berdoa Pendi. Oh, saya selalu berdoa. Puji Tuhan, ada banyak orang Aceh yang percaya Yesus. Halo. Iya, halo siap Bang. Silakan Bang. Selamat malam Bang. Nanya, Boleh Abang dari mana? Kita dari Indonesia Bang. Iya. Oke, enggak dari Kristen, Islam, Muslim? Islam. Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan Bang? Tentang kuasa Tuhan Bang di Kristen. Yang besar suaranya Bang. Abang Tentang pinggir kuasa jalan ya? Tuhan ya. Iya. Boleh dijelaskan kuasa Tuhan dalam pandangan Kristen Bang? Kuasa Tuhan dalam pandangan Kristen? Hmm. Ya saya rasa kuasa Tuhan di dalam pandangan semua yang penganut agama saya rasa sama ya. Saya rasa ya tidak berbeda jauh. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah Tuhan yang mereka akui itu pernah melakukannya dan terbukti atau pernah disaksikan. Itu masalahnya Pak. Karena pengakuan itu boleh dibilang itu hanya klaim. Tetapi kalau ketika ada orang lain yang menceritakannya dan orang lain menyaksikannya, itu baru boleh kita bilang bisa dibuktikan gitu. Nah, secara kuasanya saya rasa semua pasti mengakui kesamaan bahwa dia adalah yang paling maha dari ujung sana sampai ujung sini. Saya rasa itu Pak. Jadi kita tidak perlu menjelaskannya kalau itu secara umum. Itu menurut saya Bang. Enggak, cuman kita pernah dengar ya. Pernah dengar itu sebagian ya penganut Kristen lah ya Bang. Kita Ya. nggak tahu itunya. Yang mengatakan Tuhan itu nggak bisa ngontrol iblis. Itu gimana ya? Tidak bisa mengontrol iblis. Bagaimana bisa dikatakan Tuhan tidak bisa mengontrol iblis? Ya dalam artian misalnya Oh, iblis itu bisa berbuat apa aja? neraka. Oke, apa? Iblis bisa punya neraka dan Punya semisal. neraka. Punya neraka. Di mana itu ajarannya? Saya nggak tahu ya. Kalau iblis punya neraka Pak. Atau mungkin yang katakan juga ya, iblis itu sumber kejahatan ya. Ya, Dalam artian kalau perbuatan jahat itu semuanya itu dari iblis, kematian dari iblis dan semisalnya. tidak sebenarnya Pak. Yang kalau di dalam Alkitab kami, uang adalah sumber kejahatan. Gitu ya. Ya, tetapi nggak apa-apa kalau abang bilang itu iblis. Sedangkan iblis itu menurut kami itu berbeda dengan menurut abang, menurut saya. Apakah ya di
dalam keislaman itu iblis itu diciptakan atau bukan, Bang? Oh enggak, kita selesai dulu Mas. Kalau ini Oke, jangan masuk ke situ dulu. Oke, saya ikutin Abang. enggak, kalau ini udah ada benar clear, ya mungkin Ya, bisa. saya ikutin Abang. Ayo. Saya ikutin Abang, nggak apa-apa. Gimana pertanyaannya, ulangi lagi, Bang. Enggak, kita masih ada problem ya, masih ada ya iskal, masih ada masalah kurang paham ya, kita kurang paham. Sebagian tuh mengatakan ya, sebagian kemarin kita juga dengar persis ya, mengatakan ya kayak mematikan tuh itu haknya iblis, itu kuasanya iblis misalnya. Kemudian masalah neraka pun demikian ya, neraka milik iblis, dia mengatakan demikian persis. Kalau pandangan Abang gimana? Miliknya iblis gitu. Sebenarnya bukan dibilang neraka itu miliknya iblis, tetapi sebab akibat itu nantinya, Bang. Karena kalau kita lari kepada neraka dan surga, tidak ada milik-milikan di sana, gitu ya. Karena Tuhan pun melakukan itu kan, dia akan memasukkan iblis-iblis dan yang jahat itu ke dalam neraka. Kalau itu punya iblis, dia dengan senang hati, Pak, dia akan masuk ke sana. Nah, sedangkan neraka itu adalah penghukuman, Pak, tempat penghukuman. Seperti itu, Pak. Berarti Abang bilang Tuhan berbuat jelek ya ini ya? Di mana saya bilang Tuhan berbuat jelek? Enggak, dalam tanda kutip menciptakan neraka, menciptakan iblis. Tidak, saya tidak pernah mengatakan Tuhan menciptakan neraka. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan menciptakan iblis. Dari tadi tidak pernah. Itu justru jadi pertanyaan saya. Apakah Allah dalam Islam itu menciptakan neraka? Ya berarti enggak, ini berarti jawab Mas dulu, nanti pandangan Islam. Saya bilang tidak, iblis tidak pernah diciptakan. Neraka tidak pernah diciptakan. Neraka ada, kenapa itu, Mas? Di mana ada neraka, Bapak, yang Bapak tahu? Berarti di pandang Kristen neraka nggak ada ya? Bukan tidak. Nah, inilah Bapak yang keliru, selalu membuat satu premis tapi langsung membuat satu keputusan konklusi. Kalau saya katakan gini berarti begini. Kalau saya katakan gini berarti begini. Tidak juga. Saya tidak bilang Tuhan kami pernah menciptakan iblis. Tidak. Tapi iblis ada ya? Iblis ada. Neraka ada? Neraka akan ada. Akan ada atau udah ada? Akan ada. Karena saya belum pernah ke sana, Pak. Enggak. Ada kan berarti ada yang membuat. Ada berarti ada yang membuat. Ini Belum akan tentu. ada, berarti akan ada Akan yang buat. ada. Ya, siapa yang buat? Enggak tahu saya, Pak. Kalaupun Tuhan kami membuatnya, ada masalah nggak? Enggak, maksudnya gini Mas ya. Kan kita butuh jawaban dasar ya. Kalau ada Oke. yang membuat siapa gitu, supaya kita bisa nyimpulkan sesuatu ya. Saya tidak tahu siapa yang membuatnya. Mas Prandi juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, Anda sekarang tahu? saya tanya, Anda tahu tidak? Di Islam, di Islam surga dan neraka dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, artinya Allah membuat neraka juga dan menciptakan iblis, tah? Iya benar. Bagaimana Allah itu bisa menciptakan iblis? Kalau pertanyaan bagaimana, kalau dalam Islam Bukan bagaimana caranya, bukan, maksud saya begini. Bagaimana bisa seorang Allah yang maha kasih itu menciptakan sesuatu yang sangat jahat? nggak ada problem kiranya ketika ada maksudan yang baik. Hah? Apakah iblis diciptakan untuk maksud yang baik? Iya. Untuk apa, Pak? Allah menciptakan iblis. Bukankah dengan ada kejahatan yang benar itu akan kelihatan, Pak? Oke. Berarti artinya Allah sudah merencanakan semua kejahatan yang ada di dunia ini. Oh, Kita tidak menyimpulkan demikian. kenapa tidak menyimpulkan? Kan Allah yang membuat
iblis itu ada yang membuat kejahatan itu supaya apa? Supaya dia nyata, betul? Iblis jelek menurut siapa? Iblis jelek kenapa? Menurut siapa? Menurut Tuhan lah. Ya nggak Menurut bisa. manusia pun sama saya rasa. Enggak. Kalau dalam Islam, Oh, iblis itu baik. iblis jelek menurut manusia. Dari pandangan manusia, iblis itu jelek. Tapi Menurut Allah kalau baik. ditinjau dari perbuatan Allah yang penuh dengan kebijaksanaan, maka semua hasilnya akan baik. Oke. Jadi Allah mengutus iblis untuk manusia, betul? Bukan mengutus, ya, Nah, untuk apa diciptakan iblis? bukan mengutus, menguji lebih tepatnya. Menguji. Untuk apa manusia diuji, Pak? Biar naik kelas. Di antaranya, Enggak. Untuk apa manusia diuji? jadi Allah kan dan menciptakan semuanya, ya, langit dan bumi beserta isinya, beserta Ya. manfaat yang banyak untuk manusia. Yang kemudian kalau itu nggak ada tujuan, maka ciptaan ini semua akan jadi cuma-cuma. Oke, jadi apalah rupanya Pak tujuan Allah itu menciptakan langit dan bumi dan Adam di dunia ini menurut Ya. Islam? Di antaranya untuk menguji mana yang baik, mana yang buruk. Waduh, kurang kerjaan sekali tuh Allah menciptakan langit dan bumi hanya untuk menguji manusia. Itu memang Habis itu, sebentar Pak, habis itu yang dia sudah pasti tahu bahwa manusia itu nanti sebagian akan melanggar perintahnya atau tidak mengikutinya. Artinya dia sudah merencanakan, dia membuat sesuatu ciptaan yang sebagian dibakar, sebagian dimasukkan ke surga enak-enak. Sangat jahat sekali Allah itu, Pak. itu kalau manusia nggak diberi yang namanya irodah, Mas, ya. Jadi kalau Oke, manusia itu bisa jelaskan. memilih, ya kan, manusia bisa memilih, dijelaskan baik yang buruk, kemudian dia memilih yang buruk, ya. Kenapa bisa Allah disalahkan? Allah dan ngutus Rasul menjelaskan yang baik dan buruk, kemudian Oke. manusia mengikuti yang buruk, kenapa Allah disalahkan? Tidak Pak. Berarti Bapak melanggar daripada perintah Allah sendiri, Pak. Di Quran tidak dikatakan begitu. Di Quran tidak ada pilihan, Pak. Di Quran itu semuanya itu karena Allah sendiri. Bapak bisa baca An-Nahl 93. Coba. Ayo kita baca An-Nahl 93. Oke, sebentar. Bang Pendi ada, Bang Pendi? Ada. An-Nahl 93 boleh, Bang? Kesimpulan untuk pertanyaan saya ke Bang Nabirong dan Bang Pendi untuk masalah surga, masalah neraka itu nggak ada jawaban, ya, nggak ada jawaban. Untuk iblis pun apa? Oke, saya akan bacakan ya. An-Nahl berapa? Ya, nanti bisa saya tambahkan itu. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tidak ada pilihan di sana, Pak. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Sangat banyak ayatnya, Pak. Al-An'am 39, Az-Zumar 23. Bang Nabirong, ya. Kalau seandainya Allah menyesatkan tanpa mengutus Rasul, ya kan? Bahkan Allah mengutus setan-setan Iya. untuk menyesatkan manusia. Allah mengutus Rasul nggak? Allah mengutus Rasul. Untuk apa dia mengutus Rasul, Pak? Ya, ini menjelaskan ke manusia bahwa ada perintah ibadah dan semisal. Kemudian jika manusia mengikuti jalan setan, Sebentar. disalahkan siapa? Ayat yang saya bacakan tadi bagaimana pandangan Abu Salwa? Tadi kan katanya ada pilihan. Itu tidak ada pilihan di sana, Pak. Coba. Jangan dulu loncat-loncat. Kalau loncat-loncat tidak ada untuk apa pilihan. saya bacakan ayat itu? Siap, di situ dikatakan apa? Allah memberi petunjuk kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan Siapa kepada yang hamba-hamba disesatkan?
Allah kehendaki. Seperti itu punyanya kan, Mbak? Iya. Ya kan? Tapi apakah disebutkan bahwa si Umar, si Ali, si Said itu bakal masuk neraka, kemudian dia dipaksa untuk masuk neraka, begitu atau tidak? Ya kan artinya siapa saja yang dikehendaki. Mungkin Ya, orang itu tidak dikehendaki, Pak. Ya, Tetapi suka-suka orang Allah. lain Tapi disebutin namanya nggak? tidak disebutin. Kalau begitu Al-Quran ini untuk kan Al-Quran juga nggak disebutkan Untuk apa lagi? untuk Abu Safwa, untuk si A, untuk si B. Al-Quran untuk siapa dikasih? Apakah untuk si A, untuk si B ada disebutkan namanya? Justru kalau nggak ada penyebutan nama, kemudian kenapa seorang merasa pede dia itu termasuk ahli neraka, kemudian mengamalkan amalan ahli neraka? Apa sih kok lari ke ahli neraka? Tadi begini, abang bilang bahwa Allah itu memberikan kehendak bebas kepada orang manusia karena diberitahukan sama utusannya Rasul. Nah, terserah mereka memilih atau tidak. Begitu bukan, Bang? Ya, Begitu bukan? ya Allah kasih kehendak. Ya, Allah memberikan kehendak, betul? Oke, tetapi tadi ayat yang tadi, ya, tidak, Pak. Saya baca lagi nih surat Al-An'am nih, ayat 39, Pak, ya. Saya baca lagi nih. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, tuli dan bisu, serta berada dalam berbagai kegelapan. Siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Siapa yang dikehendaki ya? Baru siapa yang dikehendaki Allah dalam petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Artinya tidak ada pilihan, Pak. Nah, kita biar ada gambarannya, biar kita ada gambaran, Mbak ya. Ayatnya lah, pakai dalil lah. Ya, kita pakai dalil. Cuman kita ringkas saja, Pak ya, supaya kita nggak baca banyak ayat. Kasusnya Fir'aun misalnya, ya kan? Kasusnya Fir'aun. Fir'aun termasuk orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar nggak? Disesatkan. Artinya Allah ini benar lah penyesat. Lihat ya. Tapi Allah utus nggak Musa alaihissalam dan Harun kepada kepada Fir'aun? Allah Ya, utus lalu? nggak? Lalu? Allah kirimkan nggak mara bahaya kepada Fir'aun supaya mengingat? Nggak tahu abang lah coba. Iya ada, semua itu ada. Ya, diberikan wabah katak, diberikan wabah kutu, wabah darah, ya kan? Ya. Kemudian apa? Berarti kan Allah dah ngirim Rasul dari manusia, ya kan? Rasul juga dari bangsa-bangsa lain supaya Fir'aun ini ingat. Tapi Fir'aun tetap kekeh akan kekufurannya walaupun sudah diingatkan secara spesial oleh Nabi. Ya, kalau seperti itu kasusnya, boleh kita menuduh Allah ya menyesatkan, ataukah manusianya yang memang tidak mau mengikuti jalan Tuhan? Bukan, Pak. Jadi ayat tadi yang saya baca itu Bapak cuma berasumsi. Saya jelas membacakan semua itu ditentukan sama Allah sendiri. Bahkan di Al-Hijr ayat 39 pun Allah Allah itu menyesatkan iblis, Pak. Iblis bilang begini, Pak. Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan menjadikan terasa indah bagi mereka di bumi ini. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Sampai iblisnya dendam, Pak. Karena lu udah nyesatin gua nih, ciptaan lu gua akan sesatin semua nih. Dia bilang. Artinya Allah yang menyesatkan dia, bukan kehendak iblis. Makanya dia marah, Pak. Boleh dijawab? Boleh, silakan. Ya Pak ya. Lihat kasusnya iblis, ya Pak ya. Kasusnya iblis atau orang-orang yang berjiwa seperti iblis misalnya. Ya, orang-orang yang berjiwa seperti iblis. Ya. Ada nggak? Maksudnya masuk akal nggak? Orang belum mati,
Sementara dalam Islam kan amalan tergantung akhirnya ya. Orang belum mati masih punya kesempatan ya, dia dengan PD-nya ya mengatakan ya, aku telah disesatkan oleh Allah, biarlah aku menjauh di jalan Allah. Padahal dia belum nemu akhirannya. Kalau kasusnya iblis ya kan, iblis ya karena perbuatannya ini kemudian Allah laknat ya sampai hari kiamat ya, karena dia dosa yang pernah dia lakukan, dan dia sudah dikasih kesempatan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tapi tetap dikasih kesempatan. Tapi tidak ada Pak ayat itu Pak. Asumsimu itu. Iya itu asumsi Pak. Suruh sujud Kalau seperti itu Abu Salwa bilang ya, bagaimana dengan Fir'aun? Fir'aun ketika dia mau mati, dia berseru kepada Tuhan, dia Iya. bertobat, tapi tobatnya nggak bertobat. diterima. Iya. Pernah nggak itu dapat masuk ayatnya? dalam konsep taubat dalam Islam kan. Nah, tadi Anda bilang ketika akhir hayatnya dilihat. Ketika saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana Fir'aun di akhir hayatnya dia berseru kepada Tuhannya, dan dia mengatakan apa Dan yang dia tobatnya tidak diterima. tobatnya tidak diterima. Tetap dibiarkan sama Allah begitu. Ya, boleh Ya? jawab aja. Iya. Jawab iya. pakai dalil ya. Ini dalilnya di mana? Yunus 10 ayat 90. Hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bih bi banu Israil wa ana minal Mati ya sebelum dia. hampir mati Bang. Iya iya. Ketika Fir'aun hampir tenggelam, ia berkata, sesungguhnya aku telah beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel ya. Ini bukan kepada Allah sebenarnya dia, kepada Tuhan yang kepada Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Tidak diterima taubatnya. Tapi pakai ayat, pakai dalil ya jawabnya ya. Saya nggak usah nyebutin ayat lain. Saya akan pakai ayat yang Mas Pendi gunakan sebagai pembantah klaiman Mas. Ya, Al-Quran dalil kan? Ya, Mas Pendi tadi mengatakan apa? Bahwa Fir'aun tidak diterima taubatnya. Ya, maka dalam kamus Islam ya dibuat kesimpulan taubat ketika nyawa sudah di kerongkongan itu tidak diterima, dan itu dikuatkan oleh hadis. Kurang lebih bunyinya bahwa la tuqbalu taubah ya, taubat itu diterima ya, selalu dibuka. Kalau la tuqbalu Sampai- taubah kan tidak diterima taubat, bukan taubatnya diterima. Iya, maaf. Senantiasa taubat itu akan diterima ya. Ya, Ya. sampai nyawa pada kerongkongan atau sampai matahari terbit dari barat. Berarti bertolak belakang dengan sifat Allah, Iya. kasih dan rahmannya Allah ya. Iya. Berarti ada pembatasan waktu yang diberikan kepada orang untuk bertobat. Tetapi maaf. yang silakan. Maaf ya, biar gantian masa kita Iya. nanya ya. Iya ya. Kalau dalam neraka dicampakkan ke neraka. Oke, begini, Pak. Pertama saya jelaskan dulu, mulai dari penciptaan manusia itu tujuan Allah. Kami seperti apa? Penciptaan manusia, ketika diciptakan manusia itu adalah untuk kemuliaan Allah dan untuk menyembah dan memuliakan Allah saja, bukan untuk diuji, Pak, gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa? Makanya dia diusir dari Taman Eden, keluar dari, dan terputuslah hubungan antara manusia dengan Allah itu sendiri. Lalu siapa iblis? Apakah iblis itu diciptakan? Tidak. Iblis itu adalah malaikat yang memberontak. Disinilah kelihatan adanya pilihan atau kehendak bebas di dalam kekristenan.
Ya, makanya di Alkitab kami tidak dikatakan bahwa Allah kami itu menyesatkan siapa yang dia sukai, yang dia tidak sukai, siapa yang dia akan mengajak, siapa yang tidak disukai, tidak. Tetapi mereka akan diuji oleh keinginan dagingnya, keinginan duniawinya. Yaitu apa? Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ke dalam dunia. Nah, itulah sebabnya iblis ketika memberontak dijatuhkan ke dalam dunia. Makanya iblislah penguasa dunia yang sekarang. Itulah sebabnya kenapa Yesus turun harus merebut itu kembali. Nah, untuk kemana? Untuk bisa membawa manusia ini ke dalam kehidupan kekal. Ini untuk menyambung hubungan antara Allah yang tadi yang terputus kepada manusia. Supaya tujuan Allah yang pertama untuk bisa bersama-sama dengan manusia dan memuliakan Allah, itulah tujuannya. Bukan untuk menguji manusia, bukan. Nah, iblis mengujinya karena dia sudah jatuh ke dalam dosa dan dunia ini sudah diserahkan kepada iblis. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan neraka? Bagaimana dengan surga? Itu adalah keadaan nanti, Pak. Surga ini adalah berbicara tentang keadaan bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan. Neraka ini adalah bagaimana ketika orang-orang yang memberontak dan tidak mau mengikuti dan percaya kepada Yesus, itu mereka akan berada di dalam satu keadaan yang seperti yang digambarkan itu. Seperti itu, Pak. Oh, berarti cuma ditambahkan dari Taman Eden, kemudian neraka kosong. Neraka tidak. Neraka di mana? Apakah Allah ketika menciptakan dunia ada dikatakan menciptakan neraka? Tidak ada, Pak, di agama kami. Enggak, berarti aku masih bingung dalam artian orang yang orang Kristen yang bermaksiat kepada firman-firman Tuhan. Itu tempatnya di mana gitu? Anggaplah misalnya Nah, itu nanti di tempat penghukuman terakhir, Pak, namanya, Pak. anggaplah ini Orang menyebutnya neraka, silakan. hukuman terakhir maksudnya? Ya itu, makanya Bapak harus baca Alkitab biar tahu. Ini banyak sekali proses yang akan dihadapi, ya. Ada penghukuman terakhir, ada kehidupan setelah kematian, Pak, di orang Kristen. Seperti itu. Gini sebentar. Sebenarnya kalau Ibu Sofi nanti menjelaskan ini enak, tapi agak panjang kalau Bapak mau dengar penjelasannya. Silakan, nggak ada masalah. Oke, Bu Sofi, Kak Sofi, monitor. Gue lagi pergi. Kalau kita Silakan. mati, itu di dalam Alkitab itu ke dunia orang mati namanya. Di dalam perjanjian lama namanya Seol. Baik orang benar maupun orang fasik, semuanya ke dalam dunia orang mati. Di dalam dunia orang mati sebelum Yesus datang, mereka itu yang orang benar, yang percaya kepada janji, itu mereka menunggunya di mana? Mereka menunggunya di tempat kenyamanan yang disebut pangkuan Abraham atau Taman Firdaus. Dunia orang mati namanya, ya, bukan ke surga. Yang orang yang fasik, di mana menunggunya? Alkitab mengatakan namanya Gehenna. Gehenna itu dari akar kata Gehenom, itu tempat di Israel yang apinya nggak pernah padam. Inilah yang kemudian menjadi Jahanam di dalam bahasa Arab, ya, atau neraka Jahanam. Ya, itu adalah tempat dunia orang mati. Menunggu sampai kapan? Bapak baca di Daniel 12, Bapak baca nanti juga di kitab Injil. Menunggu sampai dibangkitkan, Pak. Ya, orang benar dan orang fasik nanti tetap menunggu sampai hari berbangkit, sampai dibangkitkan. Orang benar untuk masuk ke dalam kehidupan kekal, ke langit yang baru dan bumi yang baru, nggak ke surga, Pak. Ya, untuk menerima hidup yang kekal. Orang fasik dibangkitkan untuk kebinasaan kekal, dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala ke dalam neraka selama-lamanya. Begitu, Pak, ya. Berarti kalau seperti itu sama dengan konsep Islam tadi. Sama, kamu setelah pada waktu Yesus mati, dia turun ke dunia orang mati, apa yang dia lakukan? Bapak baca di 1 Petrus 3 ayat 15 dan 18. Semua yang di Taman Firdaus itu, yang di tempat kenyamanan yang ditawan, ya, roh-roh yang ditawan itu dibebaskan Tuhan. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam Taman Firdaus itu, diangkat sama Tuhan, Pak. Tidak lagi
dekat dengan Gehenna. Ya, Bapak baca itu Korintus 3 ayat 15 dan 16 itu berbeda dengan konsep Islam yang mengatakan Bapak melalui siksa kubur. Kemudian setelah siksa kubur dicuci dalam neraka. Tidak ada Pak, orang benar itu tidak dicuci dalam neraka. Tidak ada orang benar masuk Gehenna, Pak. Orang benar tidak masuk ke dalam Gehenom. Mereka menunggu di Firdaus. Tadi yang dicuci, ya kan, yang dari neraka tadi dicuci, yang nggak percaya atau yang maksiat lah ya, dan anggaplah orang di luar non Kristen, ya. Enggak Pak, kita tidak pernah berdasarkan agama. Kita tidak pernah bicara agama. Yang kita bicarakan orang benar dan orang fasik. Kita tidak pernah bicara orang Kristen dan orang non Kristen. Kita tidak pernah bicara agama. Kita bicara orang yang lahir baru dan tidak lahir baru. Kalau kamu nggak lahir baru, berarti kamu akan masuk ke dalam Gehenom. Kamu di sana nanti sampai hari berbangkit, nanti baru kamu mengalami. Jadi di dalam Alkitab itu ada 2 kali kelahiran dan 2 kali kematian. Ya, Yesus berkata, Bapak baca di Yohanes 3, kalau kita cuma lahir sekali, cuma lahir secara fisik saja dari orang tua kita akan mengalami kematian 2 kali, Pak. Kematian pertama adalah kematian tubuh kita. Ya, saya dan Bapak pasti harus mati. Yang kedua, Alkitab mengatakan ada yang namanya the second death, kematian kedua, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya pada hari Yesus datang nanti. Itu namanya kematian kedua di dalam kitab Wahyu. Makanya Yesus berkata kita harus lahir 2 kali. Kalau kita lahir 2 kali, maka kelahiran yang kedua dari air dan roh, maka Yesus berkata kita hanya akan mati sekali, Pak. Gitu. Jadi dalam Alkitab itu mengenal 2 kali kelahiran dan 2 kali kematian. Berarti Mbak ya, berarti benar-benar endingnya itu akan selamat semua ya, yang saya simpulkan dari penjelasan Mbak ya. Kristenan sudah selamat, Pak. Tidak ada dunia orang mati, tidak ada siksa kubur. Mereka menunggu di Taman Firdaus. Sejak Yesus turun ke dunia orang mati, Yesus telah mengambil kunci maut dan kerajaan maut, dia bangkit, maka tidak ada lagi orang yang ditawan. Taman Firdaus namanya di dalam Alkitab. Rohnya menunggu di Taman Firdaus. Berarti nanti Mbak ya, kalau boleh nyimpulkan Mbak, boleh nanggapi nanti. Seorang yang capek-capek beribadah, anggaplah percaya Yesus, ya, capek-capek ke gereja, bangun gereja, ya kan, semua amalan itu baik, ya, endingnya bakal sama orang pembunuh, orang yang berkosa, orang yang korupsi. Tidak, Pak. Di Taman Firdaus beda dengan Gehenna. Gehenna itu dikatakan apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Dan ada gemertak gigi di situ. Itu yang digambarkan Yesus. Orang benar tidak ke jahanam, tidak ke Gehenna. Kami tidak ada yang namanya dicuci dosanya di neraka, itu tidak ada, Pak. Berarti bakal kekal di neraka ya, Pak? Oh iya, sekali masuk neraka tidak bisa keluar, betul. Nah, tadi Mas Nabirong tadi kan, Nabirong tadi interupsi ke kita. Berarti apa fungsinya Allah itu Maha Penyayang kalau seandainya ya kan menyiksa hambanya juga. Ini kan juga berarti juga terjadi di di Kristiani. Ya. Enggak, orang Kristen tidak disiksa, yang mengatakan orang Kristen disiksa di bukan di kepercayaan maksudnya. Di kepercayaan orang Kristiani ada yang namanya neraka juga, ada yang disiksa. Nah iya, karena kita memutuskan untuk mengikuti iblis, karena diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak baca di Matius 25. Manusia itu tidak diciptakan untuk masuk neraka, tapi karena manusia itu mengikuti perkataan iblis sejak zaman Adam yang pertama itu memberontak terhadap Allah, dia ikuti perkataan iblis, maka dia menyerahkan kita pada kerajaan kematian. Di dalam Alkitab kita kerajaan iblis ini disebut kerajaan kegelapan atau kerajaan kematian. Itu kehendak manusia, Pak. Jadi bukan seperti dalam Islam ya. Kalau Islam itu kan ada yang diciptakan untuk neraka, ada yang diciptakan untuk surga. Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab tidak ada, Pak. Manusia tidak diciptakan untuk ada yang ke neraka, ada yang ke surga, nggak ada. Pilihan manusia sendiri yang mengikuti iblis,
Jadi iblis itu telah memberontak dulu. Tadi Pak Nabirong telah berkata bahwa iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Iblis itu di dalam Alkitab kami bukan bangsa jin. Bapak mesti tahu itu. Nggak seperti dalam konsep Islam ya, iblis itu bangsa jin. Enggak Pak, iblis itu malaikat di dalam Alkitab saya. Kerubim, dia salah satu kerub. Dan dia itu memberontak, lalu kemudian dia dipisahkan dari kerajaan surga. Dia punya kerajaan sendiri. Di Alkitab menyebut kerajaannya sebagai kerajaan kegelapan atau kerajaan kematian. Nah, manusia memberontak terhadap Allah, ikut ke sana. Orang fasik, pemburit, pembunuh, apalagi segala macam bentuk kejahatan ya. Itu karena pilihan manusia, bukan karena Tuhan menetapkan manusia untuk masuk neraka. Gehanom tadi ya, Jahanam tadi, apa Gehanom ya tadi? Gehenom itu nama salah satu tempat di Israel yang apinya nggak pernah padam. Benar, maaf. Inilah yang menjadi akar kata Gehenna. Manusia dimasukkan ke dalam Ya, Gehenom, berarti menjadi jahanam di dalam Quran Anda ya. ya, berarti yang ciptain siapa tadi Mbak yang awal? Loh, Allah Pak diciptakan untuk iblis dan malaikatnya. Neraka Gehenna atau Gehenom itu bukan untuk manusia. Jadi gini loh Pak, bedanya kalau Allahmu itu menetapkan ada penghuni surga, ada penghuni neraka, betul? Yang lahir dari tulang subinya Adam sebelah kiri itu diciptakan untuk penghuni neraka, yang sebelah kanan untuk penghuni surga, ya enggak? Kalau di dalam pemahaman Islam Anda, antara neraka dan surga ini ada jembatannya. Kalau di Alkitab enggak ada Pak. Antara Taman Firdaus dan Gehenna, Bapak baca di dalam Alkitab, ada jurang yang dalam yang tidak terseberangi. Kalau Bapak kan pakai jembatan tuh, kayak dari Mall CP ke Taman. Pakai jembatan tuh nyebrang. Kalau di Alkitab nggak ada Pak. Dikatakan orang yang dari Gehenna nggak bisa ke Taman Firdaus. Orang yang dari Taman Firdaus nggak bisa ke Gehenna. Nggak bisa Pak kekal selamanya. Maaf Mbak ya. Iya, Mbak mau berkata itu untuk iblis, untuk pengikut iblis, malaikatnya iblis dan semisalnya. Tapi yang menyediakan di awal kan neraka itu memang Allah. Bukan menyediakan, Bapak prinsipnya keliru. Neraka itu tidak diciptakan untuk manusia. Bapak ngerti enggak? Ya, maksudnya yang ciptain siapa? Neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia. Diciptakan, Betul, ada yang neraka menciptakan. diciptakan untuk iblis dan malaikat, tapi bukan untuk manusia. Nah, itu konsep yang salah. Kalau di dalam Islam, Bapak itu ada manusia yang diciptakan menjadi penghuni neraka. Mudah nggak ini? Alkitab tidak, manusia tidak diciptakan untuk menghuni neraka. Tapi akibat pemberontakan manusia, akibat pilihan bebas manusia, dia mengikuti perkataan iblis. Bapak baca di Kejadian 3. Karena itulah manusia ditempatkan di neraka bersamaan dengan iblis dan malaikatnya, orang fasik. Iya, bukan Tapi itu yang bukan ditetapkan seperti dalam Quranmu, ditakdirkan menghuni neraka, itu bedanya. Jadi iya Mbak, kita paham bahwa konsepnya Kristen kan, ya, bahwa neraka itu karena mereka Jadi soal Pak, perbedaannya sangat fundamental dan sangat mendasar. Sebab di dalam iman Islammu, amal baik dan perbuatanmu itu tidak menentukan. Tapi yang menentukan takdir Allah. Kalau takdir Allah kamu menjadi penghuni neraka, maka apapun yang kamu lakukan, kamu tetap akan masuk neraka. Betul kan Bang Nabirong ya? Ya, termasuk murtad. Yang murtad itu Tadi ayat-ayatnya. termasuk murtad ya. Fundamental, perbedaannya fundamental Pak. Iya, perbedaannya di situ, Pak. maaf boleh ditanggapi ya. Ya, silakan. Yang ada dari Nabi kita itu, beliau mengatakan i'malu, beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap dari kalian itu akan dimudahkan akan jalannya. Coba saya baca. Yang ada, saya bacakan hadis Anda. Bahwa jikalau ada sepenggal jarak ya antara dia dengan surga misalnya, sekalipun seumur hidup dia melakukan amalan penghuni surga, dia berbuat baik Pak, soleh, nggak ada berbuat jahat. Tapi karena takdir Allah mengambil alih, dia harus masuk neraka, ya. Maka sepenggal jarak dia mau mati nih,
dia pasti akan murtad, Pak. Karena dia pasti akan masuk neraka. Tapi sebaliknya, jika seumur hidupnya dia melakukan amalan penghuni neraka, dia berbuat jahat seumur hidupnya, tapi takdir Allah mengambil alih dan dia memang ditakdirkan untuk menghuni surga, maka sepenggal jarak antara dia dengan neraka, dia amalan penghuni surga. Dan dia akan masuk ke surga. Nah, jadi takdir, kalau kamu itu percaya bahwa surga dan neraka itu takdir Allah, Alkitab tidak begitu. Itu bedanya. Boleh dijawab. Boleh, tapi Bapak pakai data. Di mana tadi ayat yang Bapak bacakan? Bapak, bentar ya, nanggapnya hadis yang Bapak barusan sebutan ya. Jadi masalah seorang yang beramal ahli surga, kemudian di akhir dia ditetapkan jadi penduduk neraka, ya. Itu sebenarnya ada hadis yang lain yang sama bunyinya, cuman dikatakan fima yadharun nas. Maksudnya apa? Jadi amalan surga ini hanya yang terlihat oleh manusia itu beramal surga, tapi batinnya itu bisa jadi enggak. Nah, jadi itu ada hadisnya persis yang menjelaskan. Mana? Tunjukkan sama saya hadisnya. Tinggal dikit. Saya nggak mau Bapak ngomong karena jelas dikatakan, ya Bapak baca di dalam Quranmu, ketika Allah mengusap tulang punggung Adam, tulang belakang Adam, tulang sulbi Adam, anak-anak manusia itu berjatuhan seperti ketombe dari sisir, dikatakan di dalam hadismu. Maka yang kiri, kalau dia keluar dari bahu kiri Adam dan berwarna hitam kulitnya, dialah merupakan penghuni neraka. Dan yang keluar dari bahu kanan Adam dan dia berkulit putih, dialah penghuni surga. Surga dan neraka itu ditetapkan dan ditentukan penghuninya oleh Allahmu. Ada yang ditetapkan penghuni surga, ada yang ditetapkan penghuni neraka. Bahkan ketika Aisyah berkata, bayi yang baru lahir, lalu Aisyah berkata, wah berbahagia nih Muhammad karena dia akan jadi burung-burung surga katanya. Karena dia belum melakukan hal yang jahat. Lalu Muhammad berkata, tidaklah demikian Aisyah, kita nggak tahu. Apakah dia ditakdirkan menghuni neraka, apakah dia ditakdirkan menghuni surga. Jadi bayi yang baru lahir pun, belum melakukan dosa mati, Muhammad berkata belum tentu masuk surga. Karena kalau dia ditetapkan menjadi penghuni neraka, dia akan masuk neraka. Sekarang saya tanya sama Bapak, di mana hadisnya yang Bapak sebutkan itu? Coba Bapak buka kamera. Itu hayalan ustadzmu, Pak. Karena kamu tidak pernah baca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mbak, saya pakai HP aja ya, soalnya karena kalau keluar kan kita keluar dari sini ya. Jadi saya pakai HP buka kamera, pakai HP buka kamera. Siap. Enggak. Untuk yang ayat yang tentang masalah beramalah tadi itu ada di surat Al-Lail ya. Anak sebutan karena itu suratnya pendek ya. Mungkin sebagian hafal juga ya. Dikatakan fa'amma man a'tawattaqo ya. Adapun orang-orang yang dia mau bersedekah ya dan dia bertakwa wasaddaqa bil husna ya, dan dia membenarkan husna ya, tentang adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Bisa Bang Nabi dong bukakan nggak Bang ayatnya Bang? Ya siap. Oke, kita pada tidur udah, jadi kita pakai HP aja. Bentar ya. Untuk dalil masalah yang pertama tadi ya, masalah beramalah setiap itu akan dimudahkan ya terhadap apa yang dia ditakdirkan kepadanya. Ini ada di ayat Al-Lail, di ayat 5, 6, dan 7. Bacakan terjemahannya Pak. Buka Quran Kemenak, bacakan Quran Kemenaknya. Nggak usah, kita nggak ada itu, sorry Mbak, kita nggak ada. Alat berapa? Surat Al-Lail. Alat berapa? Al-Lail katanya. Katanya. Al-Lail 5 dan 6. Bang Bendi kalau buka jam berapa sih? Udah berapa jam sih live-nya? Aku kayaknya nggak ada waktu sekarang nih. Buka mulai dari jam berapa sih?
Warungnya jam 10 tadi. berapa jam dari sekarang? 2 jam. Oh, 2 jam dari sekarang. Oke. Ini Kak Sofi mau keluar. Iya. Oh. Ininya terjemahkan Pak. Bahasa Indonesianya Pak, pakai Quran terjemahannya. Bang Nabirong bisa buka Ayat 5 dan 6. surat Al-Ain berapa? Oke, ayat 5-nya. Maka barang siapa memberikan dalam kurung hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan dalam kurung akan adanya pahala yang terbaik dalam kurung surga, maka kami memudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Ayat 8, dan adapun orang yang kikir merasa dirinya cukup dalam kurung tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan dalam kurung pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Dan hartanya tidak Kami bermanfaat. memudahkan jalan menuju kesukaran. Nah, ayat 12, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Gitu. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki orang-orang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya untuk membersihkan dirinya, dan tidak seorang pun memberikan suatu nikmat padanya harus dibalasnya, tetapi dalam kurung dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhan yang Maha Tinggi. Niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan. Itu aja. Sampai itu ayat 21. Itu dari 5 sampai 21 itu. Gimana menurut Bapak? Iya, persis dengan nama Mbak. Lihat Mbak di sini. Kalau ini tafsirnya Mbak ya, tafsir Ibnu Katsir. Dan ada lafaz kullun muyassarun lima khuliqalahu. Ya, ini anak kasih blok ya. Ayat 5 itu ayat berapa, Pak? Jadi ini tafsiran untuk ayat ke Aku pakai tafsiran lagi. bukan Ayat keberapa, Pak? kita nyebutin hadis nih Mbak. Cuma hadisnya ada di tafsir gitu loh Mbak. Coba saya tanya, Maryam 71, tidaklah seorang pun di antara kamu melainkan memasuki neraka. Itu suatu ketetapan bagi Allahmu. Menurut Bapak, apa artinya itu Maryam 71? Itu masalah sirat. Sirot, mana ada kata sirot di situ? Kan Mbak dari tadi menyebutkan bahwa ada jembatan kan dalam Islam. Nggak tahu saya. Sirot itu kan tambahan kemenak. Iya, kan Mbak bilang ada sirat kan, ya kan? Enggak, saya tanya, di mana dalam Quranmu ada jembatan dari neraka ke surga? Itu ayatnya di mana? Ya itu yang Mbak sebutan tadi. Oh enggak Pak, enggak ada. Bapak tunjukkan sama saya Maryam 71 ada sirotol mustaqim. Saya mualaf sekarang. Di apa Mbak? Maaf. Maryam 71. Maryam 71 kenapa? Tidak ada jembatan di sana, Pak. Jembatan itu dibangun Kemenak Pak. Yang bangun MUI itu jembatannya. Iya. Berarti kan Pakai kita dana harus umat. memahami Mbak. Maaf. Islam. Pakai uang Mbak ya. RAPBN kayaknya, RAPBN-nya bangsa Indonesia kayaknya. Bentar Mbak ya, maaf. Ya kan, kita kan harus paham bahwa di Islam memang sirat kan di atas neraka Mbak. Mana dikatakan sirot itu di atas neraka? Ayatnya mana? Lah ini yang Mbak baca ini. Mana? Kan semua melewati neraka karena dia nyeberangi sirat tadi. Wariduha itu memasuki. Sejak kapan kata wariduha itu melewati? Kata wariduha itu dari kata al-wurud. Bapak baca tafsirnya. Ya. Sejak kapan? Bapak tahu nggak? Kemenak mengganti kata memasuki neraka menjadi mendatangi neraka, kemudian menjadi melewati dalam kurung jembatan Siratal Mustaqim. Itu terjemahan Quran tahun berapa? Bapak tahu nggak? 2023. Ya boleh di. Bahkan sekarang ya, Bang Pendi, Bang Nabirong, setelah kita bahas-bahas mengenai air mani keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan, hadis itu sekarang diganti bukan air mani perempuan, Bang Nabirong, tapi merupakan Diganti. syair.
Hah? Apa? Sel telur. Telur. Diganti lagi. Anda lihat di Dots ID sekarang. Udah nggak ada air mani perempuan, diganti menjadi sel telur. Tapi Sejak kapan, Mbak, beredar kata informasi wanita selama itu? ini, beredar informasi Iya. selama ini yang direvisi Alkitab. Quran direvisi. Sejak kapan Mbak kata waridua itu artinya melewati? Waridua itu kata maka ayat 72-nya apa? Ditinggalkan berlutut, betul nggak? Mana ada melewati? Sebagian akan ditinggalkan berlutut dan neraka, sebagian akan dikeluarkan dari neraka, betul nggak? Lah kalau dikeluarkan dari neraka, kamu masuk dulu. Kamu kan percaya kan, kamu akan dicuci dulu dosanya di neraka selama berapa tahun, nggak tahu, tergantung. Betul nggak? Tapi itu kata Allah sendiri itu sesat, Kak Sofi. Itu sesat loh. Itu di Al-Baqarah 79 sampai 81. Saya sering bahas itu. Al-Baqarah mengatakan orang yang berdosa di dalamnya kekal di neraka. Al-Baqarah Yes. 81. Ya, 81. Orang yang berdosa itu kekal di neraka. Makanya ada pindah-pindah pakai jembatan. Jembatan itu dibangun kemenak, Pak. Sejak kapan di atas neraka ada jembatan Siratul Mustaqim? Itu ayatnya mana sih, Bang Mendi? Kok Muslim bisa mengatakan di atas neraka ada jembatan? Yang bangun siapa? Coba ayatnya di mana dalam Quran? Allah membangun jembatan. Itu di hadis itu adanya. Oh iya, berarti dalam Quran nggak ada dong ada jembatan. Nggak ada, Pak. Konsep jembatan, saya kasih tau Anda ya. Jembatan seperti rambut dibelah 7, saya kasih tau Anda. Itu merupakan bahasa metafora. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lewat. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari neraka. Dengan amal baiknya sendiri. Dengan mengandalkan dirinya sendiri, Pak. Maka Yesus berkata begini, Pak. Aku turun ke dalam dunia orang mati dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena syarat untuk kita bisa keluar dari kerajaan neraka, saya kasih tahu Anda Pak, syaratnya di dalam Alkitab kita adalah tidak boleh berbuat dosa. Sedangkan Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak ada satupun Anda dan saya Pak, itu bisa keluar dari neraka. Di dalam Alkitab Anda dan saya, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita semua tuh harus mati. Dan setelah mati kita terpisah dari Allah selama-lamanya, itu kabar buruk. Maka Allah memberikan kita itu kabar baik, Injil Pak. Injil itu hanya kabar baik. Kenapa ada Injil? Kenapa ada kabar baik? Karena Allah menjanjikan akan ada seorang yang tidak punya dosa, yang akan mengeluarkan anak-anak Adam ini dari kerajaan maut. Itulah janji kedatangan Mesias. Itu yang dinantikan orang Yahudi, Pak. Mereka menantikan seorang yang akan mengeluarkan kita dari perbudakan dosa ini. Dan mereka berpikir kerajaannya hanya secara fisik. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerjaanku dari dunia ini, pasukanku udah pasti nyelamatin aku. Bahkan aku bisa memanggil 12 legion malaikat turun untuk menyelamatkan aku. Tapi untuk menebus manusia, untuk darahnya tercurah di kayu salib, itulah tujuan kedatangannya. Maka Yesus berkata, untuk tujuan mati inilah, dia berkata kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus berkata, aku ini punya kuasa loh untuk membebaskan kamu dari hukuman mati, dari hukuman salib ini. Yesus berkata, kuasa itu tidak ada padamu kalau kuasa itu tidak diberikan dari sorga. Yesus berkata, masalah untuk sirat. Maaf ya Mbak, kembali ke sirat tadi Mbak ya. ya mana tuh? Mana jembatan Siratul Mustaqim itu di mana Pak ayatnya dalam Quran? Jelas itu di antara disebutkan dalam apa? Penafsiran ayat ini tapi melalui hadis. Oh, berarti tidak ada dong ayat dalam Quran. Berarti itu janji-janji pengharapan, harapan aja bahwa nanti akan dibangun jembatan yang akan melewati neraka ke surga, betul? Quran tidak pernah ngomong Pak ada jembatan dari neraka ke surga. Quran tidak pernah mengatakan ada jalan Anda bisa keluar dari neraka ke surga, betul? Maaf Mbak. Jadi sejak kapan umat Islam membedakan sama Al-Quran dan Sunnah Mbak? Hah? Sejak kapan? Al-Quran dan Sunnah itu Al-Quran itu perkataan manusia apa perkataan Tuhan, Pak? perkataan Allah, Hadis itu perkataan manusia apa perkataan Tuhan? maknanya dari Allah. Mana yang dikatakan hadis maknanya dari Allah? Saya tanya, mengapa iman Anda menyetarakan perkataan manusia dengan perkataan Allah?
Itu pun Nabi Muhammad yang berkata sebelum Nabi Muhammad wafat, yang meninggal, beliau berkata, kutinggalkan dua hal bagimu dan engkau berpegang daripada keduanya, yaitu kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Itu bukan perkataan Allah. Allah tidak pernah mengatakan kamu harus berpegang pada ada di Al-Quran, pada hadis. Di mana ada di ayatnya? Al-Quran. Di mana? Al-Hasyr Ayat? Coba dibukakan. Mana Anda harus percaya kepada hadis, Pak? Al-Hasyr Ayat ayat 7. Coba bukakan benar. Al-Hasyr ayat apa ya? Al-Hasyr Ayat surat 59. ayat 7 ya. Anda itu harus percaya kepada kitab-kitab sebelum Quran, Pak. Siapa yang menyuruh Anda percaya pada kitab-kitab 200 tahun setelah Quran? Saya kasih tahu Anda, Pak, hadis Bukhari dan hadis Muslim itu dibuat 400 tahun setelah Nabimu mati. Kalau Injil dibukukan kapan, Mbak? Setelah Yesus Injil meninggal? dibukukan segera setelah saksi mata pada abad pertama. Oke, sebentar. Itu maksudnya berapa tahun? Bang Abu. Ayat ini apa yang mau Abang Ayat sampaikan? berapa? Ayat berapa, Bang? Al-Hasyr ayat 7. Kita buka kamera ya, maaf ya, biar. Ya, coba. Ini nggak ada hubungannya nih dengan apa yang disampaikan oleh Kak Sofi mengenai apa yang saya sampaikan, bahwa umat kalian harus berpegang pada dua hal, Al-Quran dan hadis. Ini bukan berbicara tentang Allah menyuruh kalian untuk berpegang pada hadis. Di potongan ini ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dari potongan itu. Ya, dibaca ini Pak, apa namanya terjemahannya apa coba? Bang Pendi coba bisa terjemahkan. Ayat 7 ya. Ini berbicara tentang harta rampasan perang, Pak. Konteksnya. Iya, konteksnya itu berbicara tentang harta rampasan perang. Perang Itu jihad. bukan Allah menyuruh kalian berpegang pada dua hal, pada sunnah dan Al-Quran, enggak. Lafadznya umum, Mas. Lafadznya umum. Coba yang mana umum lafadznya? Coba saya mau ini. La yakuna dulatan. Yang mana ini? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, wa ma atakumur rasul, dan apa yang diberikan Apa yang kepada diberikan? apa yang diberikan oleh Rasul. Artinya apa yang diberikan oleh Rasul tentang harta rampasan perang. Mas, Coba baca Bang, terjemahannya. Coba Abang baca terjemahannya, coba. langsung tafsirnya aja, Mas. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggallah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ya, apa itu kalau dalam bahasa Arab menunjukkan umum. Bentar, Mbak ya. Mbak, kita biar ada ya semacam legal standing, Mbak ya. Maksudnya biar kita berdalil dengan hadis itu ada sumbernya dalam Al-Quran. Ya, itu Iya mana percaya kepada kitab hadis itu mana? Ya itu wa ma atakum rasul. Ini wa ma atakumur rasul itu bukan ini kan apa yang diberikan oleh Rasul. Apa yang diberikan oleh Rasul? Ini kan berbicara tentang harta rampasan perang. Itu umum atau enggak, Mas? Loh, ya opo sih Bapak iki? Waduh, Rek, sayang ya. Nanti kita lanjutkan ya. Yang diberikan tentang hadis itulah Nabi Muhammad yang bicara. Nah, kita Nabi baca. Muhammad berkata, kalian harus berpegang pada dua hal, pada Al-Quran dan pada hadis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala 114 surat dalam Al-Quran, 6666 ayat dalam Al-Quran, Allah tidak pernah mengatakan dalam surat, dalam ayat, kalian harus berpegang pada hadis. Tidak. Yang disuruh berpegang pada hadis dan Al-Quran itu Nabi Muhammad yang suruh. Allah tidak berkata begitu, Bang. Ini makanya di sini wa ma atakum. Nah, itu kata Allah. Apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad tentang apapun yang didapatkan tentang harta rampasan perang. Itu konteks. Lafadznya umum atau enggak, Mas? Dalam bahasa Arab. Itu Abang cocok logi kalau lafadznya begitu. umum. Seandainya ayat itu kami yang bacakan, Abang pasti lari-lari nantinya.
Lihat Mas. Ini maaf cocok ya, logi kita- abang itu. Itu kita. Oke. Dari mana abang bisa tahu kalau itu dimaksud hadis? Hadis itu diberikan atau dibacakan? Lihat Mas. Hadis itulah perkataan, bukan diberikan. Maaf ya, ini kan itu fakhudu, ambillah, Hmm. ya kan? Itu Jadi, perintah. Lafat ini Mas, ya kan? Lafat Mana dalam Pak bahasa. dikatakan Anda percaya kepada kitab hadis. Hadis itu karangan 400 tahun setelah nabimu mati. Sebentar Mbak ya, biar kita selesai dulu nanti. Anda boleh, Pak, Mbak. yang jelas ayatnya dalam Quranmu ada Anda harus percaya kitab-kitab sebelum Quran. Bukan kitab-kitab sesudah Quran. Ini lihat, biar kita nggak disangka ngarang Mbak, lihat nih. Nggak. Gini aja deh. Kita kembali ke Siratal Mustaqim. Di mana ayatnya dalam Quranmu ada jembatan dibangun dari neraka ke surga. Yang bangun jembatannya mana? Yang bangun siapa tuh jembatannya? Lihat, makanya Mbak. Gak usah kesini. Hadis itu nanti Pak. Hadis itu nanti kita bicarakan. Sekarang Tadi kan- tunjukkan sama saya di mana ada jembatan Siratal Mustaqim dibangun. Maaf ya, tadi kan Mbak tanya itu. Kemudian kita nyebutin hadis. Mbak bilang di mana? Oke, berarti tutup buku. Allah dalam Berarti Al-Quran. tidak ada di dalam Quran bahwa Anda itu bisa keluar dari neraka ke surga dengan cara melewati jembatan Siratal Mustaqim. Simpelnya begitu. Betul? Di Quran nggak ada, udah gitu aja. Betul? Loh, Ya, betul. ada Itu di aja hadis jangan ya. muter-muter bulat-bulat. Ada di hadis. Iya Pak, yang jelas nggak ada di Quran, betul? Loh, Al-Quran sama hadis sama Mbak. Tidak sama. Al-Quran itu perkataan Allah. Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Jangan bilang sama. Emang Nabi Muhammad sumbernya dari mana Mas? Loh, sumber Nabi apa yang bicarakan Nabi Muhammad kan? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad Allah bukan? Nabi Muhammad itu Nabi tidak Muhammad dikatakan- apakah Nabi Muhammad Allah? Nabi Muhammad pembuat Apakah Nabi syariat. Muhammad Allah? Enggak. Berarti Pak, beda Bang kan? Fendi, tadi Perkataan Allah. ketika saya membacakan hadis bahwa ada yang diciptakan Allah untuk menghuni neraka keluar dari punggung kirinya Adam, dia nggak percaya. Ah, Aneh kamu, berarti kamu memilah-milah hadis-hadis itu. betul. Bagaimana kalau hadis itu kontradiksi di dalam Quranmu? Saya tanya, kamu nggak bisa menunjukkan ayat di mana dikatakan amal baik itu bisa membawa kamu ke dalam surga, ke dalam hidup kekal. Kamu nggak bisa tunjukkan ayat. Mana? Bentar ya. Ya. Seperti di surat terakhir di juz 29 ya. Oke, berarti Bapak tidak bisa menunjukkan pada saya nabimu meninggalkan kitab hadis. Ya, atau percaya kepada hadis-hadis itu buku ilmu itu dibuat Satu-satu lah 400 Mbak. tahun. Mbak tadi kan bilang masalah ini kan, masalah Pertama, jembatan Siratal Mustaqim itu hayalanmu, betul? Itu adalah kisah yang dibicarakan ratusan tahun kemudian. Itu mengambil dari agama Zoroaster ya, namanya jembatan Sinfat. Ternyata tidak ada teman-teman yang namanya ada jalan dari neraka ke surga itu tidak ada, jalannya itu tidak ada. Sekali masuk neraka kekal di dalamnya. Mau diskusi sehat atau mau ongko-ongkoan nggak ada itu Mbak, nggak ada ujungnya. Ya mana makanya jembatan Siratal Mustaqimnya di mana dalam Quranmu? Mbak ini gimana sih, kita mau ditanya ini, kita mau baru menyebutin ayat, Mbak Loh, semarit kamu kok menyangka kamu sendiri mengatakan tidak ada jembatan Siratal Mustaqim dari neraka ke surga dalam Quranmu, itu kan pernyataanmu toh. Makanya saya mengatakan kalau betul kamu bisa keluar dari neraka dengan melewati jembatan Siratal Mustaqim, mana ayatnya? Tunjukin sama saya. Di mana ayatnya kamu bisa keluar dari neraka ke surga dengan cara melewati jembatan gandul nih, jembatan iki lho, ayatnya mana? Kalau seandainya jembatan disebutin dalam sunnah, apa masalahnya di mana Mbak? Saya tanya Pak, di dalam Quranmu ada tidak? Sunnah hukumnya kedudukan sama seperti Al-Quran. Bulat. Tadi saya sudah membacakan Pak, bahwa menurut sunnah nabimu, menurut hadis nabimu, penghuni neraka dan penghuni surga itu ditakdirkan Allah. Kalau kamu delalai keluar sial harimu, keluarnya lewat bahu kirinya Adam, kamu menghuni neraka, cong. Kalau Nggak kamu ada, guys. kulitnya putih, keluar dari bahu kanannya Adam, kamu menghuni surga. Nggak ada itu Pak, jembatan Nggak ada. Siratal itu nggak ada. Kita uji hati Mbak ya, kita uji hati Mbak tadi adalah lafadznya, ada kunci clue lafadznya nggak, biar kita cari. Loh, Bapak nggak pernah dengar hadis itu? Bapak nggak pernah dengar hadis itu? Bang Nabirong, coba bukakan. Wah, aku nggak ada waktu Aku sudah harus pergi ya teman-teman. Sambung nanti ya.
Bang Pendi. Musnad Ahmad 26216 itu. Iya, sambung sama Bang Pendi sama Bang Nabirong, ya. Aku pantau di bawah. Iya, iya. Nanti besok lah, ya. Nanti aku masuk lagi ya. Ya. Oke Kak, oke. Ayo lanjut. Boleh disambitin ayat hadisnya nggak Mbak? Biar kita juga uji hadisnya kalau benar atau enggak, atau mungkin makna yang lain. Sebentar. Ahmad. Musnad Ahmad Ustaz, apa malah bilang? 26216 ya. Musnad Ahmad. Haleluya. Allah. Musnad Ahmad. Terima kasih Bang Awi Rosni. Dua Ahmad 6216. Cara nyarinya sih. Ini ada yang bilang ini masih banyak nih yang dimulai ini. Gimana caranya? Kita sudahan aja Bang Nabirong. Ya sudah naik dulu deh. Iya kan? Naikin yang lain dulu deh. Siap. Terima Nah, kasih. besok lanjut sama Kak Sofi aja bang. Insya Allah. Lebih enak bang. Oke, Abu Salwa, sehat-sehat Bang ya. Iya, siap. Terima kasih ya bang ya. Makasih ya Bang sudah Oke, hadir di Bang. sini ya. Thank you. Abang sehat-sehat. Siap.